Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Imran Sulistyo dari kelas PTMA. Saya akan mempresentasikan tentang proses pembuatan besi dan baja, proses rekristalisasi besi dan baja, klasifikasi besi dan baja, fungsi besi dan baja dalam industri, dan penamaan baja sesuai standarisasi. Proses pembuatan besi dan baja. Besi merupakan material alami yang terbuat dari unsur ferrum atau Fe. Bahannya terbuat dari biji besi yang ditambang dari alam, lalu diolah sedemikian rupa seperti besi kasar untuk besi cor. Selain itu, besi dapat digunakan sebagai bahan baku untuk membuat baja, sehingga jangan heran jika besi dan baja juga memiliki bentuk yang sangat mirip. Pada proses pembuatan besi yang paling awal, biji yang telah dicuci dan dihancurkan dipanaskan dengan arang dalam sebuah tungku tradisional, biasanya berupa lubang sederhana di tanah. Suhu tercapai tidak mencukupi untuk mencapai leleh dan oksidasi. Biji dikurangi dengan karbon dalam keadaan padat, mengarah ke gumpalan yang disebut bloom. Ampas biji disingkirkan dan belum berulang kali dipanaskan dan dipalu untuk mengusir sisa ampas dan membentuk massa yang lebih padat. Proses pembuatan besi dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu blast furnace dan electric arc furnace atau EAF. Perbedaan blast furnace dan EAF yaitu terletak pada bahan dasarnya. Pada proses blast furnace, bahan bakar atau coke digunakan dalam jumlah besar, sedangkan pada EAF tidak menggunakan coke. Baja adalah material buatan yang terbuat dari paduan berbagai unsur seperti besi, karbon, mangan, fosfor, sulfur, silikon, serta sebagian kecil aluminium, nitrogen, dan oksigen. Dan karbon berfungsi sebagai unsur pengeras untuk mencegah dislokasi bergeser pada kisi kristal dari atom penyusun besi. Proses pembuatan besi untuk struktur mulai dari biji besi sampai menjadi baja plat dirangkum secara singkat sebagai berikut. Pertama, ada beberapa komponen dasar yang perlu diperhatikan. Komponen dasar tersebut diantaranya adalah iron ore atau biji besi, limestone tanah kapur, coke atau terbuat dari coal khusus untuk pembuatan steel, dimasukkan ke dalam blast furnace. Coke merupakan bahan bakar untuk furnace dibuat dari coal dengan proses tertentu. Cairan bersih Cairan besi atau molten iron yang panas di dalam furnace terpisah menjadi dua bagian. Bagian atas adalah slag atau waste impurities dan bagian bawah adalah besi yang hendak dipakai. Besi yang dihasilkan ini kemudian dicetak menjadi pig iron. Kadar karbon dalam pig iron bisa mencapai 2%. Pig iron dimasukkan ke dalam primary steel making furnace. Bisa berupa oxygen furnace, electric arc furnace, atau open hearth furnace. Pada proses ini, sebagai bahan kimia ditambahkan ke dalam furnace untuk mendapatkan material properties yang diinginkan. Seringkali scrap juga dimasukkan ke dalam furnace ini. Di dalam proses dengan oksigen, karbon di dalam molten iron akan bereaksi dengan oksigen menghasilkan gas karbon monoksida. Gas ini harus keluar, kalau tidak bisa membentuk gas pocket atau rimming saat menjadi dingin atau rimmed steel. Untuk menghindarinya, bisa menggunakan deoxydisir seperti silikon dan aluminium. Baja yang dihasilkan adalah gilt steel atau semi-gilt steel. Baja yang dihasilkan dicetak dalam bentuk slab, billet, dan bloom. Setelah dicetak dalam bentuk slab, bloom, atau billet tersebut selanjutnya dibentuk menjadi berbagai macam produk. Rekristalisasi besi dan baja. Proses rekristalisasi adalah suatu teknik yang digunakan untuk memurnikan zat kimia dengan melarutkan baik pengotor dan senyawa dalam pelarut yang sesuai. Baik senyawa yang diinginkan atau pengotor bisa dikeluarkan dari larutan, meninggalkan yang lain di belakang. Hal ini dinamai bagi kristal yang kerap terbentuk ketika senyawa endapan keluar, atau rekristalisasi dapat merujuk pada pertemuan alami dari kristal es yang lebih besar dengan mengorbankan yang lebih kecil. Temperatur rekristalisasi biasanya sekitar 0,4 atau 0,6 tm. Proses rekristalisasi bergantung pada waktu dan temperatur. Biasanya dipilih suhu sekitar 0,6 tm agar proses berlangsung lebih cepat. Pengerjaan mekanik mempunyai efek yang sangat berbeda bila dilakukan di atas atau di bawah daerah
rekristalisasi. Klasifikasi besi dan baja, yaitu besi cor. Besi cor putih. Besi cor putih dibuat dengan pendinginan yang sangat cepat. Pada laju pendinginan yang cepat akan terbentuk karbida Fe3C yang metastabil dan karbon tidak memiliki kesempatan untuk membentuk grafit. Karbida yang terbentuk mencapai sekitar 30% volume. Sifat besi cor ini sangat keras dan getas, mengingat struktur mikronya berasal dari perlit dan sementit. Besi cor putih bersifat tidak mudah aus dan tahan terhadap korosi karena adanya proses perusakan reaksi kimia pada saat pembuatan. Umumnya, besi cor putih digunakan untuk membuat komponen mesin seperti gerinda, dapur pemanas, dan alat penghancur. Lantaran sifat besi cor putih yang sangat keras dan getas, maka diperlukan perlakuan khusus. Gambar ini adalah contoh mikroskopik dari besi cor putih. 2. Besi cor kelabu. Besi cor kelabu merupakan material yang banyak digunakan di pengecoran logam. Ini banyak digunakan pada komponen yang penting dalam mesin, seperti blok mesin, kanvas rem, kereta api, dan lain-lain. Besi cor kelabu banyak digunakan karena material ini mampu meredam getaran dan relatif murah. Tetapi, besi cor kelabu memiliki kelemahan, yaitu sifat mekanisnya yang rendah. Besi tuang kelabu atau grey cast iron mengandung grafit terbentuk serpihan-serpihan tipis yang terbagi merata dalam seluruh strukturnya, sehingga menyebabkan bidang patahannya berwarna kelabu. Komposisi kimia besi tuang jenis ini adalah 2,5-4% karbon dan 1-3% silikon. Pada karbon yang tinggi, besi tuang juga mempunyai kadar silikon yang tinggi dengan persentase sulfur dan mangan yang rendah. Oleh sebab itu, pembentukan karbon bebas meningkat dan setelah didinginkan besi tuang kelabu mengandung grafit. Gambar ini adalah contoh dari struktur mikroskopis dari besi cor kelabu. 3. Besi cor nodular. Besi tuang nodular memiliki bentuk grafit yang bulat, penambahan magnesium dan cerium atau paduan Fe, Si, dan Mg. Pada saat besi tuang dalam keadaan cair menyebabkan grafit menjadi bulat atau nodularisasi. Besi tuang nodular mempunyai kekuatan, keuletan, dan ketangguhan yang lebih baik dibandingkan besi tuang kelabu. Karena bentuk grafitnya yang bulat, maka konsentrasi regangannya menjadi lebih kecil dari besi cor kelabu. Besi cor nodular juga dikenal dengan nama besi tuang ulet karena sangat tahan terhadap korosi dan temperatur tinggi. Umumnya, besi cor nodular digunakan pada alat-alat pertanian seperti mesin diesel, poros engkol, kepala silinder, roda gigi, traktor, dan lain-lain. Seperti berikut adalah gambar mikroskopik dari besi cor nodular. Besi cor mampu tempa. Besi tuang mampu tempa atau malleable cast iron merupakan besi tuang putih yang diberi perlakuan panas sampai kurang lebih 900 derajat. Perlakuan panas yang diterapkan pada besi tuang putih umumnya adalah anil yang bertujuan untuk memisahkan karbida besi Fe3C menjadi besi dan grafit. Secara umum, besi tuang ini mempunyai sifat yang sama seperti baja ringan. Besi tuang jenis ini memiliki mampu tempa yang sangat baik serta ketahanan terhadap beban kejut dan mampu mesin yang baik sehingga banyak digunakan pada industri kereta api, otomotif, sambungan pipa, dan industri pertanian. Gambar tersebut adalah gambar mikroskopik dari besi cor mampu tempa. Berikut adalah klasifikasi dari baja. 1. Baja karbon atau karbon steel menjadi 3, yaitu A. Baja karbon rendah atau low carbon steel. Mesin machinery atau 0,05-0,30%. Sifatnya mudah ditempa dan mudah di mesin. Penggunaannya adalah 0,05%-0,20% karbon digunakan untuk automobil bodies, welding, pipes, chains, rivet, screw, and nail. Komposisi 0,20% hingga 0,30% karbon digunakan sebagai gear, shaft, bolt, forking, bridge, hour, and building. B. Baja karbon menengah atau medium carbon steel, yaitu kekuatan lebih tinggi daripada
baja karbon rendah, sifatnya sulit untuk dibengkokkan, dilas, dipotong, dan sebagainya. Penggunaannya 1. 0,30 sampai 0,40% digunakan sebagai batang penghubung atau wing engkol dan as. Komposisi dari 0,40% sampai 0,50% digunakan sebagai as mobil, poros engkol, rel, boiler, mata bor, auger, dan obeng. Dan komposisi 0,50% sampai 0,60% karbon digunakan sebagai palu dan kereta luncur. Yang C, baja karbon tinggi atau high carbon steel, sifatnya sulit dibengkokkan, dilas, dan dipotong. Kandungannya 0,60% sampai 1,50% karbon. Digunakan sebagai obeng, pisau meja, sekrup, palu, rahang, catok, pisau bor, perkakas untuk membubut kuningan dan kayu. Reamers, berkakas membubut logam keras gergaji untuk memotong baja. Wire drawing desk, pemotong halus. Seperti berikut adalah contoh-contoh dari jenis carbon steel. 2. Baja batuan atau alloy steel. Tujuan dilakukan penambahan unsur yaitu untuk menaikkan sifat mekanik baja atau kekerasan, kelihatan, kekuatan tarik, dan sebagainya. Untuk menaikkan sifat mekanik pada temperatur rendah. 3. Untuk meningkatkan daya tahan terhadap reaksi kimia atau oksidasi dan reduksi. 4. Untuk membuat sifat-sifat spesial. Baja batuan yang diklasifikasikan menurut kadar karbonnya dibagi menjadi 3, yaitu low alloy steel jika elemennya kurang dari 2,5%, medium alloy steel jika elemen paduannya 2,5 sampai 10%, high alloy steel jika elemen paduannya lebih dari 10%. Baja batuan khusus. Baja jenis ini mengandung satu atau lebih logam-logam seperti nikel, kromonium, manganes, molybdenum, tungsten, dan vanadium. Dengan menambahkan logam tersebut ke dalam baja, maka baja batuan tersebut akan berubah sifat-sifat mekanik dan kimianya seperti menjadi lebih keras, kuat, dan ulet bila dibandingkan terhadap baja karbon steel. High speed atau HSS self hardening steel. Kandungan karbon terdiri dari 0,7% sampai 1,50%. Penggunaan membuat alat-alat potong seperti drill reamers, counter string, letter tool, bits, dan milling cutter. Disebut high speed steel karena alat potong yang dibuat dengan material tersebut dapat dioperasikan 2 kali lebih cepat dibandingkan dengan carbon steel. Sedangkan harga dari HSS besarnya 2 sampai 4 kali lipat daripada carbon steel. Fungsi besi dan baja dalam industri. Besi dan baja merupakan besi yang memiliki manfaat yang besar dalam dunia industri. Bukan hanya manfaatnya, tetapi jenisnya juga ada sangat banyak dilihat dari bentuk dan juga manfaatnya. Berikut contoh penggunaan besi dan baja dalam industri. 1. Untuk membuat bahan-bahan dari bagian mesin bubut dan fresh. 2. Untuk otomotif, untuk membuat kerangka mobil, kereta api, pesawat, dan lain-lain. 3. Besi dan baja sangat cocok untuk alat pengaman kunci atau gembok. 4. Sebagai alat perkakas. 5. Sebagai rangka atap sebuah bangunan. 6. Dan sebagainya. Penamaan baja sesuai standarisasi yaitu A. SNI atau yang dikenal dengan Standar Nasional Indonesia. Standarisasi SNI ini merupakan tipe standarisasi yang sama dengan JIS, yaitu berdasarkan aplikasi produksi. Ada beberapa contoh standarisasi SNI pada baja karbon yang umumnya terdapat di pasaran. Di antaranya SNI 07-0040-2006 biasa digunakan untuk kawat baja karbon rendah. SNI 07-0053-2006 digunakan untuk batang kawat baja karbon rendah. SNI 07-2052-2002 digunakan untuk baja karbon untuk tulang beton. B. JIS atau yang dikenal sebagai Japanese Industrial Standard. Standarisasi dengan sistem JIS merupakan salah satu tipe standarisasi atas dasar aplikasi produksi dan grade atau kualifikasi untuk aplikasi tertentu. JIS standar dikembangkan oleh Japanese Industrial Standard Art Committee yang merupakan bagian dari Kementerian Industri dan Perdagangan Internasional di Tokyo. Sama halnya dengan standarisasi IC
SAE. Standar JIS juga mempunyai beberapa ketentuan, di antaranya: 1. Diawali dengan SS atau G dan diikuti dengan bilangan yang menunjukkan kekuatan tarik minimum dalam kilogram per milimeter. 2. Diawali dengan S dan diikuti dengan bilangan yang menunjukkan komposisi kimianya. 3. Untuk golongan stainless steel biasanya menggunakan grade dari ASTM dengan menggunakan kode huruf SUS, diikuti dengan kode angka sesuai dengan IC atau SAE. Contoh standarisasi baja karbon dengan JIS: JIS G5101 digunakan untuk baja karbon cor. Kode JIS G3201 digunakan untuk baja karbon tempah. JIS G3102 digunakan untuk baja karbon untuk konstruksi mesin. Dutch Institute für Normung atau dikenal dengan DIN. Pada standarisasi Jerman DIN, baja konstruksi dinyatakan dengan huruf ST, kemudian diikuti dengan angka yang menunjukkan kekuatan tarik minimum dari baja. Contoh, kode ST37 adalah baja berkekuatan tarik paling tidak 370 Newton per milimeter. Kode ST50 adalah baja berkekuatan tarik paling tidak 500 Newton per milimeter. Kode C15 adalah baja berkadar karbon 15/100 sama dengan atau 0,015% atau tidak mampu keras. Kode C10 adalah baja berkadar karbon 10/100 atau 0,10% yang tidak mampu keras. ST60 adalah baja berkekuatan tarik paling tidak 600 Newton per milimeter. J45 adalah baja berkadar karbon 45/100 atau 0,45%. IC atau SAE. Standar dengan IC dan juga SAE merupakan timba standarisasi dengan berdasarkan pada susunan atau komposisi kimia yang ada dalam suatu baja. Ada beberapa ketentuan dalam standarisasi baja berdasarkan IC atau SAE, yaitu dinyatakan dengan 4 atau 5 angka. Satu angka pertama menunjukkan jenis baja, 2 angka kedua menunjukkan kadar unsur paduan untuk baja paduan sederhana, dan modifikasi jenis baja paduan untuk baja paduan yang kompleks. Dua angka atau 3 terakhir menunjukkan kadar karbon per 100%. 4. Bila terdapat huruf di depan angka, maka huruf tersebut menunjukkan proses pembuatan bajanya. Contoh standarisasi baja karbon dengan IC SAE. SAE 1045 berarti angka 1 yaitu baja karbon, angka 0 persentase bahan alau atau tidak ada, angka 45 adalah kadar karbon sebanyak 0,45%. Yang terakhir, kode American Standard Testing dan Material atau yang biasa disingkat ASTM. ASTM berkedudukan di Amerika Serikat, merupakan organisasi internasional sukarela yang mengembangkan standarisasi teknik untuk material. Boleh dikatakan ASTM adalah organisasi yang memperuntukkan pemikiran untuk mengetes material dan dites oleh ANSI. Kode pada ASTM adalah standar ASTM terdiri dari huruf diikuti oleh nomor. Penamaan ini umumnya mengacu pada produk baja tertentu. Contoh, kode ASTM A582 A582M-98B 2000 grade 303 SE dapat didefinisikan sebagai berikut. A adalah porous metal, 582 adalah urutan nomor yang tidak memiliki hubungan dengan sifat metal, M adalah metrik, 95 adalah tahun adopsi atau revisi terakhir, B menunjukkan revisi ketiga, 2000 adalah tahun disetujui. Grade 303 SE adalah grade baja di mana SE menunjukkan penambahan unsur selenium. Ya, terima kasih. Sekian dari presentasi saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.